Ini saya sudah mempraktekkan sendiri dalam kehidupan saya, sehingga yang namanya uang min haitsu la yahtasib, datang dari arah yang tidak pernah diduga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ala siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan semoga Anda semua diberikan panjang umur dalam keadaan takwa kepada Allah, takwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kamali sihati wal afiyah, dalam keadaan sehat wal afiyah, wa fi amalil istiqomah, dan selalu istiqomah dalam melaksanakan amal kebaikan. Anda semua selalu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam kesulitan Anda, diberikan solusi dari segala permasalahan hidup Anda, keluarga Anda dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak Anda dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, usaha Anda maju, jualan Anda laris, apapun yang menjadi mata pencaharian Anda menjadi mata pencaharian yang dimudahkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini, di mana dalam kajian ini saya akan berbagi kaifiyah, berbagai tips bagaimana agar yang namanya duit, yang namanya uang selalu datang kepada Anda, datang kepada keluarga Anda, datang kepada kehidupan Anda, betah seneng nyamperin Anda. Yang namanya uang ini kan sama seperti kita, makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya makhluk itu ada yang menggerakkan, yaitu Allah. Dengan nanti Anda mempraktekkan apa yang akan saya ajarkan, apa yang akan saya sampaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala sang Khalik akan mendatangkan uang dari segala penjuru, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah Anda sangka. Bagaimana caranya? Sebelum saya bagikan lebih lanjut, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini, sejenak ringankan tangannya untuk subscribe channel ini, sehingga ketika saya berbagi tentang kaifiyah amalan, tentang tips dan lain-lain bisa Anda dapatkan. Dan silahkan juga Anda tulis hajat Anda di komentar. Semoga dengan berkah banyaknya jamaah saya mengamini doa dan hajat Anda cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara masalah duit, berbicara masalah uang, maka sama halnya sebenarnya kita sedang berbicara tentang anugerah atau kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ada orang misalnya yang namanya uang ini nggak seneng nyamperin dia. Artinya apa? Ada orang yang kerja keras itu, misalnya jualan dari pagi sampai malam, usaha mati-matian misalnya kan, tapi nggak dapat duit gitu kan. Ketika dapat duit pun itu seperti air yang menetes ke tanah yang gersang. Kalau Anda lihat tanah gersang, yang gersang gimana sih? Kemudian Anda siram pakai air, itu langsung airnya habis, bahkan kadang nggak ada bekasnya. Ada orang yang seperti itu. Jadi meskipun dia dapat duit, begitu dapat nggak tahu, habis aja. Habisnya kadang malah bingung, kok uang saya baru gajian kemarin udah habis.
ternyata buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Jadi nggak ada bekasnya. Nah ini kan bahaya. Kenapa bisa seperti itu? Itu kan problem para jamaah. Nah di sini kita akan belajar bersama bagaimana agar yang namanya uang ini senang datang ke kita. Datangnya bukan sedikit, tapi nambah banyak, nambah banyak, nambah banyak, sehingga bahkan betah. Artinya bermanfaat ketika ada dalam diri kita yang namanya uang ini. Maka yang pertama, ada dua hal yang harus Anda lakukan agar uang selalu datang. Setelah datang juga uangnya bermanfaat untuk Anda dan keluarga, tidak seperti air yang menetes ke tanah yang gersang alias hanya numpang lewat saja gitu kan. Nah ini ada dua hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama apa? Nah ini. Yang pertama, setiap misalnya Anda jualan nih, misalnya ini saya contohkan Anda penjual ya kan. Setiap Anda mendapatkan uang, ada orang beli, Pak, misalnya Anda beli es, Pak beli es 5.000. Anda kan terima uangnya nih. Anda terima uangnya. Nah, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah ini dari sisi ucapan dulu. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah ucapkan alhamdulillah. Nah, ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian dalam hati Anda matur suwun sama Allah, ya Allah. Anda melihat uang ini tidak melihat ini uang 2.000, ini uang 100.000. Nah, selama Anda masih membedakan ini uang 100.000, ini uang 2.000 ya sulit. Maka yang harus Anda lihat ketika Anda mendapatkan uang seberapapun nominalnya, mau 100.000, mau 200.000, misalnya mau 20.000, 20.000 seperti ini. Anda jangan melihat nominalnya ketika Anda mendapatkan rezeki, misalnya Anda jualan ada yang beli ya, 2.000, 3.000, 5.000. Anda jangan melihat nominalnya, tapi yang Anda lihat adalah ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang gagal menjadikan dirinya menjadi magnet uang itu karena melihat nominal, karena nominalnya dikit dia nggak mau bersyukur, alah beli kok cuma 2.000 itu kan, nah beli kok cuma 3.000. Hari ini jualan cuma dapat 50.000, hari ini jualan cuma dapat 100.000, hari ini jualan cuma dapat 10.000. Artinya apa? Nah ini yang menjadikan kenapa uang ini sungkan datang kepada Anda, males nyamperin Anda, nggak betah dalam kehidupan Anda, bahkan hanya numpang lewat dalam kehidupan Anda. Yang pertama, ketika Anda mendapatkan uang, Anda tidak mau bersyukur karena melihat nominalnya kecil. Maka setelah ini, ketika Anda jualan dapat berapapun, alhamdulillah. Anda jangan pernah melihat nominalnya, tapi Anda lihat itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada Anda. Meskipun 2.000 rupiah ini adalah anugerah dari Allah, Anda syukuri. Ketika Anda mau bersyukur mendapatkan yang 2.000 ini, ya Allah, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Allah akan menambah nikmatmu berupa uang ini, akan ditambah lagi. Mungkin besok, mungkin nanti jualan Anda akan nambah laris, akan nambah berkah. Begitu juga Anda yang usaha Anda bulan ini misalnya hanya dapat omset berapa. Jangan ngeluh. Ingat, jangan ngeluh. Ingat, apapun yang Anda dapatkan, seberapapun itu adalah nikmat dari Allah. Yang konsepnya dua, ketika Anda bersyukur Allah akan menambah nikmat Anda. Ketika Anda kufur, Anda ngeluh, Anda protes, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Azab Allah misalnya dalam hal ini usaha Anda bangkrut, jualannya malah nambah sepi. Nah gitu. Jadi ketika Anda usaha jualannya sepi, Anda jangan ngeluh, tetap bersyukur, syukur. Karena konsepnya hanya seperti itu. Dengan bersyukurlah Allah akan menambah nikmatmu. Dengan bersyukurlah Allah akan menambahkan rizkimu. Enggak ada ayat, enggak ada hadis, enggak ada makalah ulama, enggak ada di dalam kitab-kitab yang menerangkan orang yang ngeluh akan lancar rizkinya. Orang yang ngeluh akan laris jualannya, enggak ada. Yang ada, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, maka para jamaah mulai sekarang praktekkan. Setiap Anda dapat uang, misalnya Anda yang ibu-ibu rumah tangga dikasih suaminya berapa? 20.000, alhamdulillah.
Pertama, matur suwun. Terima kasih ya Allah atas rezeki yang Engkau berikan kepada hamba ya Allah. Matur suwun. Semoga hamba bisa menggunakan rezeki ini dengan baik. Nah, itu pertama. Kedua, Anda matur suwun kepada suami Anda. Mas, makasih atas nafkah yang Mas berikan. Semoga Allah memberkahimu. Aduh, itu nikmat sekali. Kadang istri zaman sekarang dikasih uang 20.000 protes. Buat apa 20.000? Buat beli beras aja nggak sampai. Buat ini nggak sampai. Oh, protes. Ya meskipun secara logika ini 20.000 hanya dapat apa, tapi ketika Anda bersyukur kepada Allah, Anda berterima kasih kepada suami Anda akan ya Allah. Senangnya punya istri seperti ini, dikasih berapapun menerima, sehingga ada ketenangan dalam hati suami Anda, sehingga rezekinya akan terbuka. Kan seperti itu. Konsepnya sebenarnya sederhana, tapi jarang orang yang lakukan. Sekarang coba Anda ingat-ingat, selama ini ketika Anda dapat uang, pernah nggak Anda ucapkan Alhamdulillah? Anda nangis dalam hati, ya Allah, matur suwun atas rezekimu ya Allah. Pernah nggak seperti itu? Lagi-lagi ada orang beli, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ada orang beli, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ada orang beli, terima kasih ya Allah. Anda terima gajian, pernah nggak ngeluarin air mata? Ya Allah, makasih ya Allah atas rezekimu yang telah kau berikan kepadaku ya Allah, terima kasih. Pernah nggak seperti itu? Nah, mungkin selama ini kita melupakan hal ini, bersyukur ketika dapat uang, ketika nerima uang, sehingga apa ya ini yang terjadi dalam kehidupan kita, uang seperti air yang lewat di ladang yang gersang, nggak ada bekasnya, bahkan kita selalu dalam kehidupan kita selalu kekurangan uang, padahal kalau kita lihat kita ya kerja, usaha ya usaha, tapi kenapa kok uang kayak nggak ada? Nah itu kesalahan kita, konsepnya tidak pernah alhamdulillah kepada Allah, matur suwun kepada Allah atas ketika kita terima gaji, ya Allah makasih atas gaji. Pernah nggak Anda begitu gajian sujud syukur? Pernah enggak ketika Anda misalnya dapat orderan banyak sujud syukur, terima kasih sama Allah? Pernah enggak? Nah ini mulai sekarang perbaiki rasa syukur agar apa yang namanya uang ini datang min haitsu la yahtasib. Nah, kalau yang namanya syukur di sini ada sebuah maqalah yang ada dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, haqiqatu syukri an tadhghara fi qalbika al-faraha billahi wa bi ni'matihi wa fadlihi 'alaika wa la tu'siyahu wa tuksiru minal hamdilillahi bil lisan wal jinan. Hakikat seseorang yang bersyukur adalah apabila engkau mendapatkan rizki, mendapatkan nikmat dari Allah, ada kegembiraan dalam hatimu. Nah, makanya tadi saya jelaskan, jangan lihat nominalnya ketika Anda mendapatkan uang, tapi lihat ini adalah nikmat dari Allah. Kalau Anda benar-benar bersyukur, maka meskipun 2.000 rupiah yang Anda dapat, dalam hati Anda ada kegembiraan, karena Anda melihat bukan 2.000-nya, tapi Anda melihat Allah yang memberikan uang 2.000. Ya Allah, matur suwun. Itu nikmat, akan ada ketenangan dalam hati Anda, yang karena kemudian ada ketenangan itulah rizki alam semesta akan datang kepadamu. Semesta akan mendukungmu, semesta akan mendoakanmu. Yang namanya uang jangankan 100.000. Ketika Anda praktekkan ilmu ini, syukur yang benar-benar tadi, antadghara fi qalbika al-farha billah. Anda ada kegembiraan karena Anda melihatnya bukan apa yang diberi, tapi lihat siapa yang memberikan. Anda masih diberikan rezeki sama Allah loh kita ini. Kita yang mungkin selama ini sholatnya juga grambiang, nggak bisa khusyuk, jarang baca sholawat, jarang dekat sama Allah loh. Kita masih diberikan nikmat loh sama Allah. Kurang sayang apa sama Allah? Apalagi ketika kita tanamkan dalam diri kita hati ini penuh rasa syukur, plong hidup ini. Karena kan kebanyakan orang ini apa sih jemaah? Ngeluh gitu, punya utang ngeluh gitu. Nyalahin siapa? Nyalahin Allah. Apa dosaku ya Allah? Padahal yang utang ya kita sendiri, buat ya keinginan, memenuhi keinginan kita sendiri. Kemudian kita sering nyalahin Gusti Allah. Kita banyak ngeluh. Nah ini stop, kurangi mengeluh. Anda lah harus lebih banyak melihat anugerah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada diri Anda. Karena kalau kita hitung, wa in ta'udu nikmatullahi la tuhsuha. Kalau kita ngitung nikmat yang Allah berikan, nggak akan cukup.
Apa coba? Dalam diri kita lihat aja dari tangan sampai ke wajah sampai ke kaki. Anugerah semua dari Allah. Pernah nggak kita nangis, kita makasih sama Allah? Pernah nggak? Mungkin saja karena banyaknya jutaan anugerah yang Allah berikan kepada diri kita yang kita tidak pernah bersyukur, itulah yang menghalangi rizki kita, itulah yang menghalangi uang datang ke kita, itulah yang menghalangi kebahagiaan ada dalam kehidupan kita, itulah yang menjadikan justru kita berkecimpung terjerat dengan yang namanya hutang. Maka ayo kita tafakuri Allah, ternyata benar yang dikatakan Ustaz Lutfi. Selama ini mungkin kita dikasih banyak anugerah sama Allah, nggak pernah alhamdulillah, nggak pernah terima kasih, nggak pernah. Mulai saat ini, ayo belajar bareng-bareng. Saya ingatkan lagi, setiap Anda mendapatkan uang, ucapkan alhamdulillah. Terus kita rajin ibadah, rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika kita menerima uang, langsung ada kegembiraan dari dalam hati kita, mengucapkan alhamdulillah, berterima kasih sama Allah agar uang selalu datang pada diri kita. Yang kedua, ini tadi kalau kita menerima uang. Nah, yang kedua, ketika kita mengeluarkan uang itu untuk apa ya? Misalnya untuk kebutuhan, bayar SPP, bayar listrik, buat beli makan, buat beli bensin. Pokoknya ketika kita mengeluarkan uang dari saku kita, jangan pernah melupakan satu kalimat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Simple, tapi saya yakin Anda jarang mempraktekkan. Anda beli ya beli aja, beli beras beli ini beli, nggak pernah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat beli beras untuk memberikan makan kepada keluarga saya. Ya Allah, semoga ini melahirkan kebaikan dan keberkahan yang lain. Beli beras. Anda ambil uang beli bensin, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat membeli bensin untuk perjalanan saya mencari nafkah keluarga. Bismillah. Ya Allah, saya beli gas. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan uang ini, dengan saya membeli gas untuk menafkahi keluarga saya, semua ada keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya beli baju untuk menutup aurat saya sebagai bentuk kewajiban. Ya Allah, semoga Engkau memberi keberkahan. Jadi ada bismillah setiap Anda mengeluarkan uang untuk apapun, dalam situasi apapun, kapanpun, jangan pernah melupakan Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Kullu dzibalin la yubtada'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Setiap amal perbuatan yang itu baik dan tidak Anda awali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, maka tidak akan ada kebaikan di dalamnya. Nah, agar uang yang Anda keluarkan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan niat yang baik, insya Allah Anda mengeluarkan uang 100.000 dengan bismillah, dengan niat yang baik, Allah ganti berkali-kali lipat. Wos, luar biasa. Itu jadi 2 saja. Kalau Anda praktekkan, saya yakin yang namanya uang, ini saya sudah mempraktekkan sendiri dalam kehidupan saya. Setiap saya terima uang, saya tidak akan pernah lupa mengucapkan alhamdulillah, dan setiap saya mengeluarkan uang dari saku saya tidak pernah lupa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sehingga yang namanya uang min haitsu la yahtasib, datang dari arah yang tidak pernah diduga. Dari usaha yang saya jalankan, tiba-tiba jualannya laris, usahanya maju, itu kan minallah. Artinya seperti itu. Anda praktekkan saja. Min haitsu la yahtasib. Kalau Anda praktekkan, yang namanya duit ini makhluk Allah, Allah yang akan memerintahkan duit, Allah yang akan mendatangkan duit kepada diri Anda dengan banyak dan barokah. Itu sebagai ikhtiarnya. Nah, simple, tapi silahkan Anda praktekkan dan rasakan keajaibannya seperti apa. Luar biasa. Dan sebelum saya tutup, silahkan, ini ada hadiah juga dari saya untuk para jamaah Air Ruqyah Jalbi Rizki. Untuk apa Pak Ustadz? Ini air yang dibacakan Al-Quran 30 juz, dibacakan doa-doa khusus yang fadilahnya sangat agung. Ya, untuk biar hati Anda itu tercerahkan. Yang namanya Al-Quran itu syifa, ya. Biasanya orang kalau punya hutang banyak, hatinya gelisah, pikirannya nggak tenang. Nah, ini bisa ikhtiar Air Ruqyah Jalbi Rizki ini, hati Anda akan tenang, pikiran Anda akan jernih, sehingga menjadi hamba yang selalu bersyukur, sehingga kemudian ada solusi yang tiba-tiba Allah berikan kepada Anda dari arah yang tidak terduga, sehingga hutang Anda insya Allah cepat lunas. Banyak jamaah saya yang ya dengan fadilah Al-Quran, bukan karena saya mah siapa dan saya nggak bisa apa-apa, semuanya karena Allah
berkah air ruqyah jalbi rizki, masalahnya ruwet, utang ratusan juta, curhat sama saya nangis-nangis, saya kasih air ruqyah jalbi rizki, hatinya ditenangkan, pikirannya dicerahkan, dapat solusi, utangnya lunas. Atau Anda yang usahanya nggak maju-maju, macet, jualannya nggak laris-laris, atau diganggu orang, sihir, jin, pelet, apalah itu, atau anak Anda nggak nakal, atau belum dapat jodoh yang udah berumur, apapun yang tidak baik dalam kehidupan Anda, berkah Al-Quran, berkah sholawat yang dibacakan ke air ruqyah jalbi rizki, insya Allah diganti menjadi yang baik-baik. Ini saya nggak jual, ini ada hadiah untuk para jamaah. Yang mau pesan bisa hubungi saya melalui WhatsApp. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.